Hai, ketemu lagi dalam program Oya and Kids. Program kali ini akan membahas mengenai ide cerita Nothing is Impossible yang saya ambil dari Lukas 1 ayat 5 dan sampai 25. Tentunya pastikan teman-teman sudah melihat objek lesson dari video sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan di dalam menyampaikan ide cerita yang pertama, membuat judul yang menarik. Tentunya yang sesuai dengan value yang mau kita sampaikan. Karena apa? Karena anak-anak ketika kita menyampaikan, oh hari ini saya akan menceritakan Maria dan Yusuf. Anak-anak sudah tahu. Ya, jadi kita membuat ide cerita dengan menggunakan judul yang sesuai dengan nilai atau value yang kita akan sampaikan. Sehingga anak-anak itu salah satu cara bagaimana anak-anak tertarik akan apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, penampilan perlu menarik, ya, eye catching. Karena anak-anak suka warna-warni, ya. Makanya saya pakai seperti ini, ya. Jadi perhatikan penampilan kita bagaimana ketika kita menyampaikan cerita firman Tuhan. Lalu berikutnya, pelajari firman Tuhan dengan baik. Jangan SKS, sistem kebut semalam. Karena saya pernah mengikuti satu program, dia bercerita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, karena batu kilangan akan diberikan kepada kita ketika kita salah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Yang kelima, persiapkan properti yang akan digunakan, baik itu papet, ya, alat peraga, dan lain-lain. Ide cerita kali ini akan saya sampaikan dengan cara yang sederhana, mungkin teman-teman bisa perhatikan, perlu intonasi, mimik muka diperlukan, kalaupun teman-teman yang tidak berada di kota itu tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai. Adik-adik, ternyata dengan kertas yang terbatas itu, dengan memiliki master plan dan juga alat yang tepat, bisa masuk melewati tubuh kita. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ya. Nah, keadaan yang terbatas bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, tahu nggak adik-adik, 2000 tahun yang lalu, wow, udah lama nih ya, kakak belum lahir, kamu juga belum lahir. Keterbatasan ini juga dialami oleh sepasang suami istri. Apa sih keterbatasannya? Yang pertama, sepasang suami istri ini udah tua, udah jadi kakek nenek. Yang kedua, ternyata si mama ini istrinya mandul. Kalau mandul itu artinya gak bisa punya anak. Wow, kasihan ya. Nah, mereka waktu itu hidup dalam zaman Raja Herodes di Yudea. Bapak ini seorang imam yang bertugas membakar ukupan di bait suci. Apa sih ukupan itu? Nah, ukupan itu adalah sejenis rempah-rempah yang mengeluarkan harum wangian ketika dibakar secara perlahan-lahan. Suatu kali, seluruh umat Tuhan berkumpul di luar bait suci dan berdoa. Nah, sementara itu, imam ini berada sendirian di dalam bait suci. Karena dia tugasnya tadi membakar ukupan. Tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Gabriel yang membuat bapak ini jadi terkejut dan takut. Jangan takut, karena doamu sudah didengar dan istrimu akan mempunyai
seorang bayi laki-laki dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan sangat gembira dan banyak orang akan gembira bila ia lahir. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari perut ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ia akan membuat hati bapak-bapak menyayangi anak-anaknya. Hati orang tidak taat kepada pikiran orang-orang benar. Dan ia akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan. What? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanya imam. Sebab aku dan istriku sudah tua. Kami gak mungkin punya anak. Gimana sih? Lalu malaikat Gabriel berkata, Allah yang menyuruhku menyampaikan ini. Tapi karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak ini lahir. Bisu? Sementara semua orang di luar yang sedang berdoa nunggu nih. Kok bapak ini, imam ini gak datang keluar? Kok lama amat di dalam bait suci? Tiba-tiba Imam Zakaria ini keluar. Ya gak bisa bicara. Karena apa tadi? Karena dia gak percaya sampai anak ini lahir. Dia bisu. Wah, waktu Imam Zakaria keluar, dia gak bisa ngomong. Dia hanya bikin gerakan tangannya aja. Dan orang-orang yang melihat itu bilang, wah, pasti dia sudah melihat penglihatan di dalam bait suci. Lalu imam ini pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Lalu seperti kata malaikat, istrinya pun mengandung. Wow, aku akan punya bayi, teriak istrinya. Ini perbuatan Tuhan untukku. Ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena aku belum punya anak. 1 bulan, 2 bulan, dan akhirnya 9 bulan istrinya melahirkan. Ternyata yang lahir benar seorang bayi laki-laki seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Teman-teman dan saudaranya datang untuk melihat anaknya. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Pengalaman luar biasa dari imam dan istrinya menjadi pengingat bagi adik-adik dan juga kakak, mengingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, hal apa sih yang menjadi masalahmu sekarang? Apakah pelajaran di sekolah yang sulit? Atau masalah dengan mama papa? Atau masalah dengan teman? Seberat apapun masalahmu, jangan pernah berpikir kalau Tuhan melupakanmu. Dia bisa melakukan hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Jadi, adik-adik harus tetap teguh dan tetap bertahan di dalam Tuhan. Walaupun kelihatannya gak mungkin, tapi tetap teguh dan setia hidup bagi Tuhan. Dan dengan sabar menantikan karyanya. Kuncinya mau tahu? Percaya. Berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dan tentunya Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mampu melakukan mujizat bagi imam dan istrinya, saat ini Tuhan juga mampu melakukan mujizat bagimu dan bagiku. Karena Tuhan yang kita sembah adalah sama, baik dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Bagi adik-adik yang mau meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Silakan taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini ide cerita kita cukup sederhana dan mudah untuk kita sampaikan. Perlu perhatikan durasi ketika kita menyampaikannya. Ebenezer, sampai di sini Allah telah menolongku. Oh ya, and kiss.